Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu Nisa dan Ibu Syifa akan membahas mengenai materi fikih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi zakat fitrah. Sebelumnya nih, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Maka dari itu, mari kita simak pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Syifa mengenai pengertian zakat fitrah dan bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah. Zakat itu artinya bersih. Zakat juga dapat diterjemahkan sebagai barokah, tumbuh, suci, dan bersih. Zakat fitrah dapat disebut juga sebagai zakat jiwa. Kenapa disebut sebagai zakat jiwa? Karena zakat fitrah ini merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang atau setiap jiwa orang muslim yang dikeluarkan berupa harta. Harta ini berupa makanan pokok yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya di bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri di bulan Syawal. Zakat fitrah merupakan salah satu dari zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim tanpa terkecuali, mau itu kaya, miskin, tua, muda, bahkan perempuan maupun laki-laki wajib membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib. Allah telah menurunkan dalam Quran surah Al-A'la ayat 14-15 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia mengingat nama Allah lalu dia sholat. Nah, Quran surah Al-A'la ayat 14-15 ini menjadi landasan atau dasar hukum dari zakat fitrah. Setelah tadi kita mendengarkan atau menyimak pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Syifa mengenai pengertian dan hukum zakat fitrah, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Nah, siapa yang tahu siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Oke, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi, orang yang beragama Islam itu berkewajiban untuk membayar zakat. Lalu yang kedua adalah orang yang membayar zakat itu hidup sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri, baik itu bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakaratul maut. Lalu syarat yang ketiga adalah mampu menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi orang yang mampu menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya itu wajib membayar zakat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, siapa saja nih? Jadi, yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Lalu yang kedua ada miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan namun gajinya itu hanya cukup untuk kebutuhannya saja. Lalu yang ketiga ada amil.
Amil adalah orang yang menerima dan mengelola zakat. Lalu yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk atau mengenal agama Islam. Lalu yang kelima ada budak atau hamba sahaya. Nah, ini adalah orang yang mempunyai kesempatan untuk merdeka, namun mereka tidak mempunyai harta untuk menebusnya. Lalu yang keenam ada gorim. Gorim adalah orang yang sedang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya. Lalu yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah dan tidak digaji oleh siapapun. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan sehingga mereka membutuhkan bantuan. Sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekeliruan. Semoga sedikit ilmu yang telah disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kita tutup saja pembelajaran ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.